Sudah? Oke. Dari kelompok ini kok kosong banget. Yang lain gimana? Kelompok berapa nih? Laki-laki cuma 2 orang. Oh. Nanti gabung aja biar kelihatan rame, biar nggak kelihatan kosong. Maju-maju. Baik, kegiatan kita berikutnya adalah mendengarkan materi dari Kak Apri dari Balai Taman Nasional Wasur. Kepada Kak Apri kami persilahkan. Selamat pagi semua. Sudah makan? Kakak belum. Kalau boleh tanya, ini dari kelas berapa? 1-2 berarti ya. Terus mungkin ada yang kelahiran 2008, 2007? Semua ya? Ada semua ya? Oke. Berarti kita seumuran itu kayaknya. Iya, mungkin sebelum kakak mulai, kakak perkenalan dulu ya. Nama kakak itu Apri Taman Anto. Kok sudah tahu? Pendek saja, cukup Aprianto. Kalau kakak kerjanya itu sehari-hari jadi avatar. Pernah nonton enggak? Kok ada yang, saya dengar ada yang nggak pernah nonton ini? Itu loh yang suka ngendalin air, api, angin. Nah, kalau kakak itu pekerjaannya, kalau pekerjaan panjangnya itu pengendali ekosistem hutan. Jadi kalau kita bilang itu avatar. Kalau di kantor itu kakak kerjanya sebagai pengendali ekosistem hutan muda. Jadi nggak tua-tua amat lah, muda saja. Jadi, di sini adik-adik kelas 2-nya sudah dibagi IPA IPS atau memang nanti kelas 3? Dari awal. Dari awal. Anak IPA semua nih? Iya. Anak IPS yang mana? Anak IPS, ayo, ancung. Tangan gue. Kamu ingat dorong-dorong nih nanti. Yang pemimpin kalian orang IPS loh nanti. Jadi anak-anak IPS jangan merasa minder ya. Coba lihat dari sekian banyak ini yang mereka mau belajar IPA, cuma ada beberapa orang. Keren dong. Kalau di sini mungkin kakak nanti menyampaikannya nggak terlalu berat-berat ya, nggak seperti kayak di kelas gitu. Jadi kita santai saja. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, silakan angkat tangan berdiri. Ya. Jadi misalnya kakak jelaskan apa, nanti mau bertanya berdiri atau angkat tangan untuk berdiri terserah. Jadi jangan ngomong-ngomong di tempat ya. Oke? Deal? Ya. Terus mau belajar apa nih hari ini? Apa lagi? Oh, fauna ya? Ini mungkin kakak mau tanya aja. Sekarang adik-adik tahu ini tempatnya namanya apa? Nah, ini tadi ada yang dengar, ada Walabi ya. Kok bisa bilang Walabi, kenapa? 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 Karena ada Santori Walabinya? Oh iya. Mungkin kakak jelaskan di awal dulu ya. Sekarang ada adik yang duduk di sini, ada di Taman Nasional Wasur. Walaupun tempat ini namanya Biras, tapi ini termasuk dalam Taman Nasional. Ada nggak tahu berapa banyak taman nasional yang ada di Indonesia? Ya, ada yang tahu kan? Aduh, ini nanti kayaknya ujian deh. Ada kurang lebih sekitar 54 taman nasional se-Indonesia. Jadi di Papua itu ada 3 taman nasional. Nah, ada yang tahu nggak fungsi taman nasional sebagai apa? Oh iya. Mungkin yang adik sebut tadi itu secara global, istilahnya secara menyeluruh gitu. Setiap taman nasional itu
memiliki keunikan. Nah, ada yang tahu nggak keunikan dari Merauke lah? Keunikan Merauke apa? Secara ekosistemnya apa? Ada rusa, terus apa lagi? Kasuari, terus apa lagi? Apa lagi? Secara ekosistemnya, enggak, itu kan flora fauna. Secara ekosistemnya, ada yang tahu nggak? Ada yang pernah lihat-lihat nggak? Gimana? Hampir sama dengan Australia. Oke, benar. Terus ada yang perhatikan nggak bentuk tipe ekosistemnya seperti apa? Bentuk hutannya? Ah, ayo adek. Rawa. Ada lagi nggak yang lain? Iklim tropis? Iya, karena kita memang di tropis deh. Tahu itu. Ada lagi nggak yang lain yang selain rawa? Ayo, selain rawa. Coba adik-adik kalau jalan sepanjang jalan ini melihat apa? Pohon. Kenapa? Rumah raya. Ada nggak yang perhatikan yang paling unik? Ada nggak? Coba. Kalau misalnya musim kemarau yang terbakar. Hutan. Ada nggak yang perhatikan pohon yang terbakar itu apa? Bus. Nah, coba kalau ada yang lihat sepanjang jalan itu seperti tertanam rapi kan? Nah, kalau dia rapi sejenis, ada yang tahu nggak namanya apa? Ini nih tipe misalnya kayak gini. Kan kalau di sini adik-adik ini ada cewek ada cowok. Nah, berarti kan ada dua nih. Berarti kita namanya beragam. Nah, kalau di tipe ekosistem itu nggak mungkin kita bilang hutan beragam, tidak. Biasanya kita pakai itu namanya homogen heterogen. Kalau dia relatif sama, itu kita bilang homogen. Jadi kalau misalnya pria-pria, wanita-wanita, jangan bilang homogen. Nah, jangan. Ini khusus untuk tipe ekosistem. Nah, kalau dia heterogen, itu biasanya semakin adek naik ke atas masuk ke dalam, yang di sini masyarakat bilang dek, tahu? Nah, cuman kalau di Taman Nasional Wasur itu deknya chill. Makanya tadi adek bilang nggak salah kalau itu tropis di sini. Nah, yang justru kita di sini tipenya itu monsun. Istilahnya itu hutannya itu ada ketergantungan dengan musim. Misalnya pada saat kemarau nih, nanti ada lihat kan ya, hutan itu lebih terbakar karena kan kering kan. Melaleuca itu sebenarnya kalau dia secara kulit itu gampang terbakar. Ada yang tahu kenapa dia dibilang melaleuca? Pernah diajarin bahasa Latin tak? Kalau bahasa cinta? Oh, belum ya? Oh, kakak ajarin tak? Kalau melaleuca itu kalau dulu ini zaman-zamannya engkong-engkong satu dulu lah peneliti nih. Nah, mereka tuh masuk ke hutan nih, ada namanya pohon. Dia nggak tahu dulu sama kayak kita. Nah, makanya para ilmuwan itu biasanya ngasih nama pohon itu pakai satu nama Latin namanya. Biasanya 2 huruf. Jadi kalau adik-adik namanya nanti 2 huruf itu berarti nama Latin ya. Ayo, siapa yang sini namanya 2 huruf? Ancung, siapa? Yang namanya 2 huruf? Gak ada yang ngaku ya? Nah itu, nah kalau melaleuca, misalnya itu dulu peneliti menamakan dia seperti ini gambarannya. Dia masuk ke hutan, dia lihat ini pohon terbakar, kulitnya, tapi dia bisa hidup. Akhirnya dia namakan melaleuca. Leuca itu sebenarnya kulitnya, mela itu hitamnya. Jelas kan? Jadi setiap nama jenis tanaman yang ada di bumi ini, dimanapun dia berada, itu biasanya mencirikan secara spesifiknya dia.
Jadi kalau nama Latin istilahnya kalau bahasa kerennya itu mungkin bahasa Inggris lah. Bahasa Inggris kan semua negara bisa pakai, tapi tidak bagi negara tertentu. Nah, kalau bahasa Latin itu namanya bahasanya, walaupun dia orang Inggris, orang Belanda, kata bahasa Belanda, kalau dia sesama ngomong sama ilmuwannya mereka pakai bahasa Latin. Jadi kalau mau nanti ada yang mau jadi biologi kah, orang kehutanan nggak di sini? Nggak ada. Aduh kasihan, nanti nggak ada yang lanjutin kakak dong. Iya. Nah itu nanti istilahnya kalau kalian belajar biologi atau mungkin untuk adik-adik ekonomi nyimpang sedikit ya, daripada nanti kita mikir lajur kredit debit, jangan dulu. Berarti ini kita, nah kalau di kita ada nanti namanya lajur, tapi lajur yang lain. Nah kembali lagi nih ke ilmu Latin tadi, itu untuk istilahnya memberikan jadi biar nanti orang, misalnya adik si A menamakan ini pohon ini gitu, AB mungkin Melaleuca leucodendron gitu. Nah nanti biasanya belakangnya itu kan depan dan belakang. Depan itu biasanya marga, belakang itu spesiesnya. Jadi dia kalau kita melakukan penamaan itu memang dia agak rentet panjang. Nah mungkin sampai di situ ada adik tambah bingung tuh. Tambah bingung kan? Mau masuk kan Pak? Mau belajar flora faunanya Pak? Kayak tadi kakak jelasin itu maksudnya biar nanti ada paling tidak sedikit paham gitu, walaupun nanti puyeng-puyeng sedikit lah. Tinggal minum Panadol. Ya. Terus ini kan tadi kakak tanya keunikannya Taman Nasional Lasur atau Merauke secara umumnya itu kan ada yang bilang rusak. Nah, kakak tanya balik nih, kira-kira rusak itu asli nggak? Asli? Tidak. Nah, ada yang berkata tidak, mengatakan tidaknya kenapa? Ayo, asli apa tidaknya kenapa? Hah? Tidak kenapa? Ayo, mau kakak kasih tahu nggak? Jadi rusa itu kalau di bahasanya kami orang kehutanan yaitu namanya hewan eksotik atau introduksi, hewan yang didatangkan dari luar ke suatu daerah. Eksotik jadi kan nanti ada yang salah paham lagi nih, yang sama teman-teman yang tinggal di SP kan orang transmigran dari luar ke sini, kamu bilang nanti, kamu dasar eksotik. Tidak seperti itu. Ini khusus untuk perflora faunaan. Jadi jangan disamaratakan ya. Ini mungkin kakak kembali lagi ke rusaknya. Jadi dulu itu waktu zamannya Belanda, rusa itu didatangkan ke Merauke. Cuma oleh Merauke ini kondisi lahannya, kondisi tipe vegetasi atau tipe hutannya itu banyak rumput. Nah, rusa kan makan rumput. Terus juga di sini ada harimau nggak? Nggak ada. Nah, predatornya siapa? Kita dong. Kalian ini nih. Nah, oleh dia nggak ada predator dan kondisi alamnya mendukung dengan adanya savana tadi, jadi rusanya itu berkembang dengan cepat gitu loh. Nah, mungkin dulu Belanda datangin itu istilahnya hanya untuk pelihara-pelihara, buang-buang waktu gitu loh. Cuman oleh dia kondisinya pas, lingkungannya pas, banyak rumput. Akhirnya si rusanya berkembang banyak sampai sekarang. Makanya dia sebenarnya Merauke itu bukan kota rusa. Nah, yang endemik, endemik ini orang aslinya, fauna aslinya itu sebenarnya kanguru. Jadi ada salah ini loh. Nah, kenapa kanguru? Kan ada bilang tadi kan kita ada dengan Australia nih. Nah, zaman dahulu kala itu waktu zaman es, jadi sebelum es itu mencair, kita sama Australia itu tetangga, satu daratan. Cuman oleh zaman esnya mencair,
Yang tadinya Laut Arafura itu jadi air. Nah, ini kita terpisah toh, terpisah pulau. Nah, si kanguru tadi itu kan dia menyebar nih di mana-mana di Papua dan Australia. Pada saat terbagi itu kita langsung menjadi namanya kalau di kita itu spesiasi habitat. Itu dia. Nah, jadi dari dia di situ akhirnya dia menjadi satwa aslinya. Makanya mungkin adik-adik taunya dari dulu istilahnya rusa, Merauke itu rusa memang karena banyak rusa, tapi sekarang rusanya sudah kenapa? Oh, sudah tahu. Jadi, nah seperti itu. Jadi sudah paham enggak? Di sini misalnya ini rusa, ini kanguru, si rusa ini satwa endemik. Oh, rusa endemik enggak? Tidak. Oh, tidak. Nah, jadi adik-adik mungkin sudah bisa bedakan tuh nanti. Nah, kalau misalnya gini, kalau untuk burung, nah yang senang perburungan ini, dia paling senang sama burung ya. Nah, ini langsung kakak tanya ini, burung asli Papua apa? Cendrawasih pernah lihat? Tidak. Kenapa tidak? Oh, tidak tahu. Belum pernah diajak tak? Oh, udah nanti kakak ajak ke depan itu ada di sana tuh. Ya. Nah, kalau burung ini ada yang unik lagi. Oh, ini paling senang. Pokoknya masalah burung ya senang nih. Iya. Oh, ini kayaknya. Ini Bapak guru biologi bisa Bapak? Burung-burungnya paling senang sekali. Nah, ini kalau masalah burung nih. Pernah dengar Transfly nggak? Pernah? Bukan Trans TV loh. Dengarnya dari mana deh? Transfly loh, bukan Trans TV, bukan Trans Klastar. Oh, adek kok tahu, pintar sekali sih. Kan burung. Oh iya. Nah, ini burung itu Taman Nasional Wasur itu ditunjuk selain dia punya satwa keunikan tadi, ada beberapa hal yang menjadi kekhususannya dia. Transfly, tempat burung migran. Tapi kita itu sebenarnya hanya menjadi tempat persinggahan. Jadi si burung yang dari Siberia yang suka dingin-dingin, dia terbang ke Australia cari yang hangat-hangat. Jadi dia ngopi sama isi bensinnya di sini. Nah, jadi yang adik-adik suka burung jarak jauh itu kayaknya ada yang LDR enggak di sini? Ayo, LDR. Sabar. Kasihan ya, sama kayak burung itu dia LDR-nya. Nah, kalau burung itu suka R juga dia. Jadi dia kalau misalnya dari Siberia sampai ke Australia. Nah, mereka tuh biasanya di kita di Taman Nasional Wasur ini menjadi persinggahannya dia. Jadi dia hanya singgah biasanya untuk mengisi istilahnya energinya dia. Itu kan kalau dia terbang dari Siberia itu biasanya non-stop di atas. Ini ada yang pernah terbang 30 jam enggak? Tidak toh? Terbang 10 jam aja kita sudah pegal-pegal kan? Apalagi ini terbang non-stop di udara sana berminggu-minggu, berbulan-bulan. Kalau misalnya kita lihat burungnya kecil. Wah. Dia paling senang burungnya. Oh, burung pipit. Nah, itu burung-burung Transfly itu dia nggak besar sebesar
Enggak, itu biasanya ini untuk, jadi kan dia berbulan-bulan nih di atas. Kalau misalnya ada belajar itu namanya kalau fisika gitu termodinamika lah namanya. Nah seperti itu. Ini kayaknya kalau lama-lama burung nanti pada buyur semua di sebelah sini nih. Ya, nah itu Taman Nasional Basur. Nah ini mungkin kakak tanya nih. Dari tadi kan kita hanya ngomong satuannya doang. Ada yang tahu nggak luas Taman Nasional Basur berapa? Hah? Ayo berapa? 100 hektar, habis itu kita tanam padi ya. Ayo, ada yang tahu nggak berapa luas Taman Nasional Basur? Nggak tahu ya? Aduh, kasihan ya lu. Nah, luas Taman Nasional Basur itu coba 431.810,12 hektar. Nanti kalau adik-adik jalan, kan ada di sana tuh, nanti plannya tulisnya luas Taman Nasional Basur segini. Oh, 10 menit. Woi. Seru nanti. Nah, itu di sana ya. Ini sebentar lagi kalau misalnya adik-adik mau keliling, kalau untuk melihat jenis flora fauna ada di situ, jadi nanti kita temanin seperti itu. Ya. Terus ini kan di Taman Nasional Basur itu istilahnya selain dia unik, ada nggak yang ngelihat budayanya? Ada. Nah, di kita itu ada 4 suku. Nah, nanti coba adik-adik cari ya sukunya suku apa. Ya. Intinya kakak kasih bocoran 4 suku besar. Ya. Terus juga ini, kalau kita di Taman Nasional Basur itu kan tadi kakak jelaskan sudah ada satuannya flora fauna endemik, eksotik dan sebagainya. Ada satu sebenarnya permasalahannya. Ada yang pernah dengar nggak namanya invasive spesies? Invasive spesies nih. Ada yang suka makan gastor nggak? Suka. Kalau badispor aja? Bukan ya? Bukan gastor ya? Oh singkatannya? Oh salah. Gastor ada tahu gastor itu apa? Bukan. Bukan gabus. Apa bedanya gastor sama arwana? Oh, ini selalu ukuran terus. Enggak. Kalau di sini bedanya mereka dua, yang satu endemik, yang satu invasif. Nah, invasif kembali lagi, invasif apa kok? Sama seperti tadi. Yang datang dari luar ke sini, dia berkembang banyak, jadi invasif. Tapi ada satu lagi yang invasif dari dalam. Ada yang tahu invasif dari dalam? Melaleuca. Dia banyak karena tadi kita kan rawa nih, rawa. Pada saat musim kemarau, buah dan itunya kan jatuh ke bawah, di bawah sama air, bertumbuh berkembang. Karena kondisi alamnya mendukung, makanya dia invasif secara lokal. Gitu. Jadi sudah ini kan sudah pada puyeng kan. Nah, tadi kayaknya kakak terlalu banyak ini ya. Kalau untuk apa lagi ya? Ada yang ini, yang reptil apa gitu? Ada yang tahu? Buaya. Ada yang pernah lihat? Jangan bilang buaya darat. Nah, buaya Papua, buaya apa? Ayo. Nah, kalau di kita itu ada juga buaya, reptil dan sebagainya. Tapi di sini untuk jenisnya itu tidak terlalu banyak, tidak lebih dari 20. Yang banyak itu sebenarnya jenis burung dan mamalia. Agak unik kan? Nanti kalau ada yang mau catat seberapa banyak jenisnya, coba nanti ada yang masuk ke dalam. Ada plan, itu nanti catat tuh.
itu istilahnya kita selain kita punya keunikan dan sendiri itu juga. Nah kalau kita dalam pengelolaannya, mungkin kakak cerita singkat saja ya. Kita di Taman Nasional Wasur itu ada 3 seksi, 3 wilayah pengelolaan. Yang pertama ini di sini namanya SPT Wilayah 3 Wasur. Nanti yang satu ada, siapa ingat Kamosari? Kamosari Jagebob, siapa? Ada satu di sana, SPTM Wilayah 1 Agrindo namanya. Ada yang pernah ke Dalir? Nah, di situ ada satu juga, SPTM Wilayah 2 Dalir. Kenapa dibagi-bagi seperti itu? Itu sebenarnya untuk wilayah pengelolaan saja. Dan gimana pengelolaannya? Kalau kita Taman Nasional itu sistem pengelolaannya dengan kayak zonasi namanya. Contoh kasarannya gini, kalau zonasi itu ada adik. Ini rumahnya kalian. Yang boleh dikunjungin orang di mana? Ruang tamu kan? Ruang tamu. Nah, kalau di kami namanya itu zona pemanfaatan yang sama seperti sekarang ini. Kalau kamar tidur, umum nggak dikunjungin orang? Tidak. Kalau itu namanya kami zona inti. Bisa dikunjungin oleh yang punya rumah. Terus ada lagi satu namanya kalau kita itu kayak pernah lihat sota, zona khusus namanya. Nah, zona khusus itu biasanya ada kemungkinan ruang tamu sama makan. Tapi ada pengkhususan tertentu gitu. Nah, seperti itu gambarannya. Jadi kakak hanya menggambarkan seperti itu ya. Sudah mengerti atau tambah pusing? Tambah pusing. Oh, nanti kalau tambah pusing nanti kita ada jalan-jalan biar nggak pusing-pusing amat ya. Di sini sudah ada yang mau bertanya lagi nggak? Hah? Jangan bertanya burung lagi dah. Sudah. Tanya nggak apa-apa. Waktu kita masih ada 1 jam ya? Masih ya? 2 jam? Oh 2 jam. Oh 2 jam, mantap. Ayo. Ini mungkin kakak yang kakak sampaikan tadi itu secara global. Jadi kalau misalnya kita hanya dalam 1 jam agak sulit kami menyampaikannya. Cuman tadi apa yang kakak sampaikan itu secara khusus saja. Jadi istilahnya nanti kita bisa bertanya langsung. Kami kalau misalnya menjelaskan secara semua, nanti bisa-bisa adik kuliahnya 1 semester khusus Taman Nasional. Nah ya, jadi mungkin tadi yang apa kakak jelaskan itu mungkin secara umum, secara global saja. Jadi kalau misalnya untuk yang lebih khusus lagi nanti bisa Japri sendiri. Wah. Kantornya kakak kalau misalnya ada yang tahu memisai, pernah lihat gerbang itu? Nah nanti berkunjung aja. Kakak ada di situ dari hari Senin sampai Jumat jam 7.30 sampai jam 4 sore kalau Senin Kamis. Kalau sampai hari Jumat itu 16.30 ya. Jadi kalau ada yang mau bertanya atau sekedar nemanin kakak nongkrong di situ, mari ya. Kalau ada yang mau bertanya atau ada yang mau suka penelitian LKTI, kan ada sekarang banyak LKTI toh, lomba karya tulis ilmiah. Kalau misalnya mau ngambil tentang kawasan Taman Nasional silakan. Kami di Taman Nasional terbuka untuk kedatangan adik-adik. Ya, jadi apa yang kakak sampaikan itu mungkin cukup pendek waktunya. Masih ada waktu nggak? 1 menit. Nah, apa yang kakak sampaikan itu mungkin cukup singkat. Tapi nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya lebih, selama di sini juga nggak apa-apa. Nanti kita masih menjawab. Dan kalaupun nanti di luar, tinggal nanti misalnya kalau kakak ketemu di kantor, silakan masuk ke kantor. Kebetulan kantor balainya kami ada di depan Puskesmas Rimba Jaya, kalau yang pernah lihat ya. Mungkin cukup sekian dan terima kasih atas perhatian adik-adik. Kalaupun nanti ada yang kurang dimengerti, kakak dan teman-teman kakak di sini siap untuk menjawab pertanyaan adik-adik. Tapi bukan pertanyaan ujian. Nah, oke? Sip, terima kasih ya atas waktunya. Mungkin saya kembalikan ke
untuk melanjutkan acara berikutnya. Terima kasih ya. Baik, terima kasih Kak Apri atas waktu dan materi yang telah disampaikan oleh Kak Apri. Beri aplaus dulu dong buat Kak Apri. Terima kasih Kak. Nah, kegiatan berikutnya adalah kegiatan games sekaligus